Ini menjadi jalur yang biasa dilalui oleh para tenaga pendidik untuk mengajar di dalam desa. Ini memang setiap hari lewat sini, Bu? Iya, saat ini nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Untuk saat ini belum berpikir untuk mutasi. Kenapa, Bu? Ya, masih dibutuhkan di sini dan masyarakat sini juga masih membutuhkan saya. Ya, dijalani aja. Oke. Pendidikan adalah salah satu sendi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebuah negara yang maju bisa dipastikan mampu mencapai kemajuannya dari pendidikan terbaik yang bisa diraih masyarakatnya. Hanya saja, di beberapa daerah di tanah air, kabarnya banyak kendala yang masih harus dihadapi sekedar untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kami, tim Indonesiaku, mencoba ke sebuah daerah yang masih terkendala untuk memperoleh pendidikan yang baik. Masih di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tujuan kami adalah Sekolah Dasar Negeri Pojok Klitih II. Sekolah Dasar Negeri Pojok Klitih II berada di Dusun Rapah Ombo, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Jarak sekolah dari Desa Pojok Klitih sekitar 15 km. Hanya saja, lokasi sekolah yang berada di pedalaman Kabupaten Jombang membuat tenaga pengajar mengeluarkan tenaga ekstra untuk bisa sampai ke sekolah. Ini menjadi jalur yang biasa dilalui oleh para tenaga pendidik untuk mengajar di dalam desa dan tidak mudah, bahkan terlihat sulit. Sayangnya hal ini terjadi saat Jawa Timur menduduki peringkat kedua pendidikan nasional terbaik di bawah Yogyakarta dengan indeks pembangunan yang semakin meningkat. Namun sayangnya masih ada masyarakat yang sulit untuk mendapatkan pendidikan dengan akses jalan seperti ini. Selengkapnya di Indonesiaku. Musim penghujan seperti ini menjadi saat paling sulit bagi para tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas mereka. Semakin jauh perjalanan kami, jalan yang kami lalui semakin menyempit. Sempitnya jalan membuat kami harus berjalan secara bergantian saat melalui jalan ini. Di beberapa ruas jalan, saya harus turun dari kendaraan agar motor yang saya naiki bisa melewati jalanan berlumpur. Ternyata, saya tidak sendirian. Ada beberapa penumpang yang harus turun dari kendaraan mereka saat melewati jalur ini. Ibu, mau kemana? Mau ngajar. Mau ngajar? Oh, Ibu ngajar juga di SD Pojok Klitih 2? Oh, ini bawa anak? Iya. Kenapa dibawa? Ya mau gimana lagi ya, setiap hari kan ngajar anaknya nggak ada. Oh, nggak ada yang jaga? Nggak ada yang jaga. Oh, gitu. Kalau Kalian rumah? kan ini jauh. Rumah jauh. Jauh. Jadi setiap hari Kasihan kalau di rumah. kasihan kalau akhirnya dibawa ya? Mei merupakan salah satu guru yang mengajar di Sekolah Dasar Pojok Klitih II. Setiap hari ia mengajak serta putrinya yang baru berusia 9 bulan untuk mengajar. Sulit dibayangkan bagaimana anak sekecil ini harus turut merasakan perjuangan orang tua mereka yang melelahkan demi pendidikan.
Pengambilan akan kewajibannya sebagai guru membuat Mei tak pernah mengeluh, termasuk dengan membawa serta buah hatinya ke sekolah. Sang suami juga tak keberatan dengan keputusan Mei ini. Pertimbangan ASI eksklusif yang harus diberikan untuk sang buah hati membuat suami Mei justru mendukung keputusannya. Tanpa canggung, sang suami pun segera mengambil alih tugas menjaga anak mereka. Kondisi sekolah yang cukup terbuka memudahkan sang anak untuk selalu melihat ibunya saat sedang mengajar. Jauhnya sekolah seringkali membuat siswa menunggu kedatangan guru tanpa mendapatkan pelajaran. Prihatin dengan kondisi ini, para guru lama memutuskan untuk merekrut tenaga guru tambahan yang berasal dari dusun. Sangat membantu karena melihat medan yang semacam ini, maka sebelum Bapak Ibu sampai ke sini karena perjalanan yang sulit, maka dapat membantu anak-anak untuk belajar lebih baik lagi. Masalah kesehatan nampaknya setali tiga uang dengan permasalahan pendidikan. Buruknya infrastruktur menuju sekolah juga membuat mereka seringkali terlambat mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Salah satunya adalah aktivitas BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Kegiatan imunisasi yang dilakukan setiap 6 bulan sekali ini bertujuan untuk menurunkan angka sakit dan kematian akibat campak. Jadwal imunisasi campak siswa kelas 1 yang seharusnya dilakukan bulan Desember tahun 2016 silam, namun program ini akhirnya baru dilakukan beberapa bulan sesudahnya, bersamaan dengan pemberian imunisasi tetanus toksoid untuk siswa kelas 2 dan kelas 3. Iya, soalnya medannya kayak gini Mas. Jadi kalau kesini saya nunggu turutan. Oh gitu, Iya, tapi memang yang nggak berani sendiri. Apalagi kan sasarannya cuma 2. Oh gitu, jadi dibarengin Iya. sama yang Iya, kelas 2, sama kelas yang 3. Iya. Satu persatu anak-anak antri mendapatkan suntikan imunisasi. Semangat belajar dan hidup sehat sayangnya tidak dibarengi dengan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan. Sekolah dasar yang didirikan sejak tahun 1975 ini hanya berlokasi di sebuah teras rumah warga yang merupakan penjaga sekolah. Jumlah murid yang tidak mencapai 20 siswa membuat luas teras rumah ini cukup menampung seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Teras rumah warga inilah yang dijadikan anak-anak melakukan kegiatan belajar mengajar mereka. Walaupun dengan keterbatasan, mereka dengan semangat dan gigih mengejar cita-cita mereka. Ruangan yang cukup terbuka kadang menyita konsentrasi siswa saat menerima pelajaran. Entah bagaimana mereka bisa menyerap pelajaran yang diberikan dengan kondisi yang begitu serba kesulitan. Segala keterbatasan yang dirasakan para guru nyatanya tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus mengajar. Walau waktu dan tenaga yang dibutuhkan tidak sedikit, mereka tetap melaksanakan tanggung jawab mereka. Alhamdulillah guru-guru pas waktu kesini ini karena panggilan jiwa, karena pengabdian yang luar biasa. Kalau tidak kita, siapa yang mau kesini? Itu yang menjadikan mereka juga masih betah sini karena rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara, juga guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Sulitnya perjuangan para tenaga pendidik menuju tempat mereka mengabdi tak hanya dirasakan para guru yang mengajar di Sekolah Dasar Pojok Klitih 2. Guru-guru yang mengajar di Sekolah Dasar Pojok Klitih 3 yang berada di dusun tetangga juga merasakan hal yang tidak jauh berbeda. Sekolah dasar ini berada di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan. Untuk menuju ke sekolah, kabarnya mereka harus 3 kali menyeberangi derasnya aliran sungai yang ada di wilayah ini. Setiap hari, mereka harus berjalan kaki sejauh 4 km melalui jalanan berlumpur dan perkebunan warga yang ada di wilayah ini.
Hanya seragam ini sajalah yang menjadi identitas mereka sebagai pengabdi pendidikan. Selain alasan basah karena terendam air, penggunaan sepatu juga dapat menyulitkan langkah mereka saat berjalan di sisi sungai yang penuh batuan seperti ini. Walau terlihat tenang, aliran bawah sungai ini sebenarnya cukup deras. Debit dan arus sungai bergantung pada kondisi cuaca di atas bukit yang tidak jauh dari wilayah mereka. Perkebunan, hamparan sawah, dan rimbunnya hutan jati menjadi jalur pemandangan mereka sehari-hari saat berangkat mengajar. Saat melalui sungai ketiga, ketinggian aliran sungai semakin dalam. Namun, guru-guru ini tak ambil pusing. Mereka sudah melaluinya setiap hari. Bercanda menjadi salah satu cara mereka mengalihkan perhatian. Tak terkecuali Dewi, salah satu dari 2 guru wanita yang mengajar di sekolah ini. Ketinggian debit air serta arus bawah sungai yang deras membuatnya sedikit ketakutan ketika akan menyeberang. Belum lagi trauma kehilangan salah satu anggota keluarganya yang terbawa derasnya arus sungai semakin mengecilkan nyalinya. Ini memang setiap hari lewat sini, Bu? Iya, Iya. sini nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Seberapa parah biasanya yang lebih parah? Iya, kalau lagi pasang itu yang kering itu loh Mas. Kalau malamnya hujan kan biasanya banjir. Untuk saat ini belum berpikir untuk mutasi. Kenapa, Mbak? Ya, masih dibutuhkan di sini dan masyarakat sini juga masih membutuhkan saya. Ya, dijalani aja. Oke. Setelah menempuh waktu 2 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di sekolah. Namun, setibanya di sekolah, tidak semua guru memulai aktivitas belajar mengajar. Sebagian guru justru melanjutkan perjalanan mereka ke arah ujung dusun. Ini kita sekarang mau kemana nih, Bu? Jemput anak-anak yang dari sana loh, kan itu masih nyabrang satu sungai lagi. Oh, anak-anak yang dari seberang itu? Dari seberang. Oh, yang biasa dijemput seperti ini? Kadang ya orang tuanya nganterin, kadang kalau nggak ada yang nganterin ya kita jemput. Oh, gitu.